Halo viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andromeda. Nah, semoga kalian semua tidak bosan-bosan menyimak video saya. Karena dengan menyimak video saya berarti kalian memiliki keinginan yang besar untuk sembuh dari asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Nah, buat kawan-kawanku yang ada di luar sana, saya doakan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, terlepas dari asam lambung, GERD, dan anxiety, dan terbebas dari segala ketakutan yang diakibatkan oleh rasa cemas kalian yang tidak jelas itu ya. Jadi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa di sini saya mau membahas masalah berbagai macam ketakutan yang sering atau yang pernah saya alami. Tetapi hal ini jangan kalian anggap bahwa ini untuk menakuti kalian, tidak. Tapi di sini saya bertujuan bahwa apa yang kalian rasakan saat ini, ketakutan yang kalian alami saat ini adalah suatu hal yang biasa yang sering dialami oleh orang-orang atau kawan-kawan yang ada di luar sana yang pernah mengalami hal yang serupa seperti kalian. Nah, jadi jangan takut, jangan resah, jangan galau, jangan bimbang, jangan takut apapun. Lepaskan pikiran negatif kalian, bebaskan pikiran negatif kalian, karena ketahuilah kalian tidak sendiri. Masih banyak kawan-kawan yang di luar sana, bahkan saya dan lainnya itu pernah mengalami hal tersebut. Jadi ini jangan kalian anggap suatu hal yang luar biasa bagi diri kalian, karena ini adalah suatu hal yang wajar bagi kita semua ya. Nah, di sini saya mau mengungkapkan bukan beberapa ya, tapi berbagai macam ketakutan yang pernah saya alami ketika saya mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, langsung saja saya ke yang pertama. Nah, ini saya dulu itu saya takut mati. Nah, takut mati ini karena kita pernah merasa trauma akan suatu kondisi ketika kita mengalami panic attack ya. Kondisinya itu, situasinya itu seperti kita mengalami kita mengalami suatu hal yang rasanya itu betul-betul kita seperti mau mati ya. Karena kondisinya kita itu sesak napas, dada berdebar, pusing, lemas, dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu hal yang membuat diri kita trauma, pikiran kita trauma, sehingga kita mengalami namanya rasa takut mati. Nah, hal itu bisa kalian hindari atau hilangkan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk menutupi hal-hal yang negatif ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif untuk menutupi pikiran-pikiran negatif kalian. Nah, kemudian yang kedua, takut dengan sakit berat ya, atau ini biasanya disebut dengan anxiety keseluruhan, yang dimana kita ini takut dengan kondisi tubuh kita karena kita selalu mengaitkan sensasi beberapa sensasi seperti kita mengalami suatu penyakit yang sangat berbahaya atau mematikan seperti dada berdebar, jantung nyut-nyut, itu kan kita sering berpikir bahwa itu penyakit mematikan seperti jantung. Sakit pinggang, kita berpikir bahwa itu adalah sakit ginjal. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter ya, dan hasilnya normal, jadi kalian itu harus menghilangkan pikiran negatif. Nah, kalian harus percaya pada dokter ya, karena tempat atau cara yang berobat yang baik dan benar itu adalah dengan mengunjungi ahlinya, yaitu dokter. Jadi ketika dokter mengatakan kalian tidak apa-apa aja, maka tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu tidak apa-apa. Ini cuma pembodohan dari pikiran kalian agar kalian merasa cemas dan merasa takut dengan ketakutan yang tidak jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita takut keramaian. Nah, takut keramaian ini biasanya disebut dengan social anxiety ya. Nah, ketika kita berada di tempat ramai, kita itu merasa sendiri ya. Kita itu merasa sendiri. Kita selalu mencari tempat-tempat yang sepi ketika berada di keramaian, karena secara tiba-tiba kondisi kita itu mengalami lemas, sesak napas, dan langsung keliangan ya. Hal itu suatu hal yang lucu karena dulu kita tidak pernah mengalami hal tersebut, sehingga ketika kita mengalami hal tersebut, seolah-olah kita ini berpikir bahwa ini bukan lingkungan saya yang dulu, ini bukan diri saya yang dulu, kemana diri saya yang dulu. Jadi itu pikiran betul-betul mempengaruhi kita ya. Nah, jadi tetap berpikir positif ya kawan-kawan. Nah, kemudian
kita itu takut ketemu dengan orang, berinteraksi dengan orang itu takut. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kita tiba-tiba merasa sesak napas, mual, keliengan. Jadi rasanya itu ketika kita berinteraksi dengan orang, ingin cepat-cepat untuk menyudahi perbincangan atau interaksi kepada orang. Jadi ketika hal itu terjadi, kita itu gelisah, aduh kapan ya orang ini selesai ngobrol, kapan ya orang ini selesai ngomongnya. Udah cepat-cepat keburu untuk pulang. Nah, tetapi ketika kita pulang itu semua langsung terasa normal saja. Jadi kalian harus tanamkan dalam diri kalian bahwa itu cuma dari bagian dari pikiran kalian yang mau membodohi. Nah, kemudian kita takut suara keras. Kadang kita tiba-tiba duduk santai seperti ini, kita malah merasa kaget karena adanya suara-suara yang keras ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita takut mandi. Nah, ini pernah saya alami juga. Bahkan mandi tidak mandi itu hampir sebulan. Lucu juga ya. Karena posisi waktu itu tubuh kita merasa merasa sering meriang, keringat dingin, badan terasa dingin. Jadi kita itu takut untuk mandi karena kita takut hal itu bisa membuat lebih parah lagi ya rasa meriang kita. Jadi kita itu malas mandi. Nah, kemudian takut sholat berjamaah. Nah, saya pernah mengalaminya ketika sholat Jumat. Saya berada di tengah-tengah itu kan. Saya sudah ceritakan di video saya sebelumnya cara mengatasi takut sholat berjamaah. Nah, hal itu pernah saya alami ketika sholat Jumat, tetapi alhamdulillah bisa sembuh dengan trik-trik tertentu, dan kalian bisa menontonnya di video saya membahas masalah takut sholat berjamaah. Nah, kemudian takut mendengar suara ambulans. Nah, ini juga satu hal yang lucu. Mungkin ini muncul karena adanya rasa takut mati, sehingga kita yang berhubungan dengan kematian itu kita takut karena ambulans itu identik dengan suatu penyakit atau orang yang meninggal ya. Jadi kadang kita itu takut mendengar hal-hal tersebut karena seolah-olah pikiran kita itu mengarahkan bahwa ambulans itu mau singgah ke rumah kita, padahal itu cuma dia lewat aja mengantar pasien atau dan lain-lain. Jadi pikiran kita itu langsung mengarahkan diri kita bahwa itu yang berhubungan dengan kematian itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau bisa kalian kurangi pikiran-pikiran itu dengan menonton atau apa dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita itu ketika mendengar berita duka, apalagi pengumuman dari masjid ya, ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah, tiba-tiba itu badan kita merasa gemetar ya, sesak napas, keliengan, saya rasa ingin kabur, sembunyi, seolah-olah bahwa giliran kita itu sudah dekat. Nah, itu sugestinya seperti itu. Ketika kita mendengar berita hal yang seperti itu, betul-betul sangat luar biasa ya, dan suatu hal yang lucu. Karena ketakutan ini sebenarnya tidak jelas. Cuma mendengar suara pengumuman seperti itu, kita langsung takut. Padahal sebenarnya ya, ketika kita mendengar hal yang seperti itu, berita duka, mestinya itu kita langsung berpikir bahwa kita harus berbuat baik, berbuat positif di dunia ini, karena kita akan menuju ke sana juga. Kita tetap akan menuju ke sana juga. Jadi mau sebagaimanapun dihindarinya, semua itu akan kita jalani juga. Itu yang kalian harus ingat ya, kalian harus pahami. Jadi kalian tutupi hal negatif itu dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Jadi janganlah untuk terus terkurung dengan ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita. Beranjaklah ya, bergeraklah. Lakukan hal-hal yang positif. Kurangi hal-hal negatif dengan menutupi hal-hal yang positif, dengan menutupinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi stoplah untuk berpikir atau membuat ketakutan kepada diri kalian sendiri dengan suatu hal yang tidak jelas. Hilangkanlah ketakutan itu dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Janganlah kalian terpaku dengan kondisi kalian sendiri, karena hal ini suatu hal yang biasa dan sering dialami oleh kita semua yang mengalami atau yang memiliki anxiety yang berlebihan ya. Jadi sekali lagi, teruslah semangat, teruslah membuka pikiran, berdamailah dengan diri sendiri, bersyukurlah, bersedekahlah, beribadahlah, karena hal itu semua bisa kita lakukan untuk menutupi hal-hal atau pemikiran negatif yang sering muncul
ketika mengalami anxiety, psikosomatis dan asam lambung ini. Jadi kepada kawan-kawanku di luar sana, yakinlah bahwa ini cuma sementara. Ini pasti akan berlalu dan akan kita lewati bersama, dan semua akan normal seperti sedia kala. Nah, itu tergantung dari keinginan dan keteguhan hati kalian. Berbicaralah kepada diri sendiri bahwa ini adalah suatu proses menuju suatu kehidupan yang lebih baik lagi, menuju suatu hal yang indah. Ini suatu proses untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, di sini hal ini mengingatkan kita, menegur kita bahwa kesehatan itu sangat penting bagi diri kita, dan yang paling terpenting adalah sayangilah diri kita sendiri. Itu ya. Jadi inti dari semuanya ini adalah sayangi diri kita sendiri. Ketika kita sudah memahami kata menyayangi diri sendiri, tentu kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kalian semua. Semoga di sini apa yang saya bagikan, apa yang saya share kepada kalian bernilai positif bagi kalian, ada manfaatnya bagi kalian untuk membantu proses penyembuhan kalian ya. Nah, semoga saya doakan semoga kalian semua cepat pulih, cepat sembuh, cepat beraktivitas secara normal seperti biasanya, dan seluruh kecemasan dan ketakutan yang kalian miliki itu hilang dari pikiran kalian dan tubuh kalian. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, sampai jumpa. Bye bye.